Israel kembali berduka akibat serangan mematikan dari pasukan Hizbullah di Lebanon, di mana Hizbullah menyerang pertemuan tentara Zionis di Barak Yiftah, Lebanon, hingga membuat sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan langsung oleh Hizbullah pada Kamis 14 Desember. Pasalnya Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Israel sebagai bentuk dukungan mereka terhadap warga Palestina, di mana Hizbullah menggempur Barak Yiftah di kota Kadas di Lebanon yang diduduki, termasuk pertemuan tentara Zionis dan sejumlah kendaraan militer yang ada di sekitarnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara Zionis tewas bergelimpangan. Diketahui sebelum serangan ke Barak Yiftah, Hizbullah juga membabi buta menyerang 6 pos terdepan Israel dalam waktu 24 jam. Serangan itu pun diklaim menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Israel. Selain itu, sejumlah tentara Zionis juga dikabarkan tewas dalam serangan tersebut. Jumlah tentara Zionis yang terluka akibat perang di Gaza dilaporkan membludak. Bahkan kini jumlahnya telah lebih dari 2.000 tentara. Saat ini 2.000 tentara yang terluka itu pun telah dipindahkan ke rumah sakit Soroka milik rezim Zionis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pihak rumah sakit Soroka pada Kamis 14 Desember malam. Dalam laporan itu menyebutkan bahwa sejak awal perang di Gaza, kini sudah ada sebanyak 2.148 tentara Israel yang tumbang akibat serangan pasukan perlawanan Palestina. Pada 24 jam terakhir, pejabat rumah sakit tersebut juga mengungkapkan bahwa rumah sakit Soroka menerima 35 tentara lagi yang terluka, di mana 8 diantaranya berada dalam kondisi kritis. Pada Kamis kemarin, 10 perwira dan tentara Zionis juga tewas akibat perang sengit dengan pejuang perlawanan Palestina. Di saat bersamaan, 8 tank dan pengangkut personil lapis baja juga hancur di beberapa poros di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, Israel pun mengalami kerugian cukup besar. Angkatan bersenjata Yaman melakukan penyerangan terhadap kapal kargo Denmark yang sedang menuju ke Israel. Adapun serangan tersebut menggunakan drone Al-Houthi. Lantas beginilah nasib awak kapal Denmark. Dikutip dari Sky News, perusahaan pelayaran Denmark Maersk mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan kapal itu sedang melakukan perjalanan dari Salalah, Oman ke Jeddah, Arab Saudi. Meski diserang Yaman, namun ia membantah kapalnya tertabrak. Pihaknya mengatakan awak kapal selamat meski diserang Al-Houthi. Sementara Angkatan Bersenjata Yaman mengklaim pasukan lautnya berhasil menabrak kapal dari Denmark. Yaman menyerang lantaran kapal kargo itu menolak panggilan peringatan dari Angkatan Laut Yaman. Diketahui peristiwa serupa juga sering terjadi seusai Yaman meningkatkan ketegangan di Laut Merah. Sebelumnya, Yaman juga menyerang kapal berbendera Norwegia, di mana kapal itu memuat minyak dan menuju ke pelabuhan Israel. Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan bahwa mereka terus mencegah kapal-kapal dari semua negara yang menuju ke pelabuhan Israel. Militer Israel memecat sejumlah tentara yang menyanyikan lagu Yahudi di sebuah masjid di tepi barat. Israel menilai tindakan tersebut telah melanggar aturan militer. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, Daniel Hagari, mengatakan apa yang dilakukan tentara tersebut sangat tidak pantas. Oleh karena itu, pihaknya langsung memberikan sanksi tegas berupa pemecatan. Seorang pejabat keamanan di Israel juga mengecam aksi tentara IDF menyanyikan lagu Yahudi di sebuah masjid. Menurutnya, tindakan itu tak hanya memperburuk citra militer, namun juga mengalihkan perhatian dari tujuan perang. Sebelumnya, beredar video sejumlah tentara Israel sedang berada di dalam sebuah masjid di Jenin, tepi barat. Satu di antaranya menyanyikan lagu-lagu Hanukkah dan doa Yahudi melalui pengeras suara. Aksi tersebut dilakukan saat militer Israel melakukan operasi di tepi barat untuk menangkap kelompok bersenjata. Setelah videonya viral, tentara Israel menuai kritik dan kecaman. Bahkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sampai ikut berkomentar. Pihaknya menilai kelakuan tentara Israel yang ada dalam video sangat tidak pantas.
חברים, כאן המסגד בג'נין, במ"פ ג'נין. Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares mengatakan Israel harus bisa membedakan warga sipil dengan Hamas. Pernyataan ini muncul merespons banyaknya warga sipil di Gaza yang terbunuh akibat pengeboman Israel. Albares menegaskan bahwa Spanyol akan selalu menjadi yang terdepan dalam membela hak-hak warga sipil Palestina. Menurutnya, serangan terhadap rumah sakit, tempat ibadah, hingga permukiman tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Albares meminta Israel untuk membuka mata lebar-lebar agar bisa membedakan antara Hamas dengan warga sipil. Ia menambahkan bahwa penduduk Gaza harus mendapat jaminan pasokan paling penting, mulai dari air, makanan, obat-obatan, hingga bahan bakar. Sebelumnya, Albares mengutuk serangan besar-besaran yang dilakukan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Menurutnya, Israel memiliki hak untuk membela diri atas serangan tersebut. Namun ia meminta serangan balasan yang dilakukan juga tidak melanggar hukum humaniter internasional. Kini Spanyol telah mendukung terciptanya negara Palestina dan mendorong kedua negara menemukan solusi. Invasi darat yang dilakukan Israel di Gaza tak hanya menelan korban sipil. Buktinya, sejumlah lokasi yang seharusnya terjaga dari perang justru ikut rusak. Salah satunya adalah pemakaman di lingkungan Al-Fallujah, Jabalia, Gaza Utara. New York Times melaporkan bahwa tank-tank Israel melindas area pemakaman Al-Fallujah pada Rabu 13 Desember. Akibatnya, banyak batu nisan yang hancur dan tanah kuburan menjadi berantakan. Bahkan, jasad yang masih terbungkus kain kafan ada yang sampai terlihat setelah dilindas tank. Aksi militer Israel menyerang kuburan di Gaza ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Pada tahun 2021 lalu, Israel pernah menghancurkan kuburan di Gaza lewat serangan udara. Mereka menjatuhkan bom di kompleks pemakaman hingga membentuk kawah cekungan dengan kedalaman sekitar 6 meter. Saat itu, Kementerian Wakaf Palestina melaporkan ada 6 kompleks pemakaman yang dibom. Lebih dari 200 kuburan rusak total dan puluhan lainnya hancur. Aksi tentara Israel yang menyanyikan lagu Yahudi di sebuah masjid menuai kecaman. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menilai tindakan itu sangat tidak pantas untuk dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, mengaku prihatin ketika menonton video tersebut. Menurutnya, tindakan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang tentara, terlebih dalam situasi perang. Hal senada juga disampaikan juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudaineh. Ia menilai aksi tentara Israel menyanyikan lagu Yahudi di dalam masjid adalah sebuah penodaan. Nabil pun memperingatkan agar masalah tersebut jangan sampai menyeret ke dalam perang agama. Sebelumnya beredar video sejumlah tentara Israel sedang berada di dalam sebuah masjid di Jenin, tepi barat. Satu di antaranya menyanyikan lagu-lagu Hanukkah dan doa Yahudi melalui pengeras suara. Aksi tersebut dilakukan saat militer Israel melakukan operasi di tepi barat untuk menangkap kelompok bersenjata. Setelah videonya viral, tentara Israel langsung mendapat sanksi tegas berupa pemecatan. חברים, כאן המסגד בג'נין, במ"פ ג'נין. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.